Oke, kembali kita berjumpa di Kongko Mojo, Kongko bersama Mobile Jurnalis, dan pagi hari ini kita masih ada di spesial karena kita ada di lokasi gelar teknologi tepat guna Nusantara yang ke-24 yang diadakan di Wai Halim, Lampung. Kali ini kita akan berbincang dengan Kepala BRIDA, Badan Riset Inovasi Daerah. Jadi ceritanya seperti apa? Mungkin kalau bicara BRIN kita udah sering dengar, itu salah satu yang terobosan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, kemudian tentang BRIDA ini kayak apa kita ingin dengar langsung. Silakan Pak, memperkenalkan Bapak, nama siapa, dari mana, dan kemudian kalau tidak salah juga ada di dalam booth ini, pameran ini dan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama kami Adi Akwam dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima. Memang pada gelar teknologi tepat guna Nusantara yang ke-24 di Provinsi Lampung juga kami hadir mewakili Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam lomba TTG unggulan. Jadi kami membawa alat apotek hidup dengan sistem irigasi tetes otomatis. Tapi alhamdulillah irigasi belum dapat juara, Pak. Otomatis. Betul. Okay. Jadi kita memanfaatkan teknologi IoT, Internet of Things, yang dengan sensor kelembaban tanah dia bisa mengatur penyiraman secara tetes pada tanaman apotek hidup. Jadi kalau di Kota Bima dan di Pulau Sumbawa pada umumnya dia memiliki curah hujan yang cukup rendah. Jadi cenderung kering, sehingga pemanfaatan air secara efisien itu sangat penting. Itulah yang melatar belakangi kami. Kemudian ada inovator kami yang merancang alat itu. Temuan ini masih dalam proses skala laboratorium atau sudah dicoba diimplementasikan? Ya, sebenarnya masih pada tahap uji coba. Jadi oleh inovatornya baru dikembangkan di bulan Januari kemarin. Kebetulan BRIDA Kota Bima baru terbentuk pada bulan November 2022. November baru terbentuk. Betul, Pak. Jadi kami juga baru ditunjuk pada bulan Januari, Pak. Saya sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah. Nah, kami mengadakan gelar TTG tingkat kota itu di bulan Maret. Nah, pesertanya baru hadir, itu ceritanya. Tapi ini artinya begitu dapat amanat langsung mempersiapkan, langsung ada agenda mewakili provinsi ada betul. Di sini. Jadi alhamdulillah di tingkat provinsi kami mendapatkan juara 1 dan diminta untuk mewakili provinsi. Tapi memang persiapan kami di pemanfaatan yang memang masih kurang. Tapi kami sangat bersyukur, Pak, bisa mengikuti kegiatan ini karena kami banyak belajar, banyak mendapatkan ilmu, dan insya Allah ini akan jadi bekal yang sangat bermanfaat untuk gelar TTG tahun berikutnya. Oke. Mengikuti acara ini mungkin nanti kita akan memperbincangkan apa manfaat dan mungkin catatan-catatan apa yang ada dalam gelaran ini. Tapi saya pengen tahu nih, kan kalau bicara BRIN ini kan sesuatu yang baru. Kemudian BRIDA, berarti kan ada BRIN, ada BRI daerah provinsi dan daerah kabupaten kota. Ceritanya gimana dengan mungkin ada SOTK yang baru atau ada penataan dari lembaga-lembaga apa kemudian jadi BRIDA dan seterusnya, boleh berbagi cerita? Baik, Pak, terima kasih. Jadi sejak dikeluarkannya Perpres nomor 78 tahun 2022, memang di situ pemerintah daerah diminta untuk segera membentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah. Ini mengikuti pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional di tingkat pusat. Di NTB sendiri, Provinsi NTB cukup cekatan, jadi dengan segera langsung membentuk Badan Riset itu di tahun 2022 awal, kemudian Kota Bima membentuk di akhir tahun 2022.
sesuai dengan namanya, memang tugas dan fungsi dari badan ini adalah untuk bagaimana dia meningkatkan iklim riset dan inovasi di daerah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pembangunan di daerah. Tentu saja kemudian dalam dalam keorganisasiannya, urusan pemerintahan yang diampu itu adalah penelitian dan pengembangan atau litbang. Jadi selama ini memang urusan litbang ini masih di bawah badan tersendiri yang dinamakan Badan Litbang Daerah. Tapi kalau di Kota Bima sendiri waktu itu masih bergabung bersama dengan urusan perencanaan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang. Nah, Litbang inilah yang kemudian dilepas, dikeluarkan dari Bapeda dan kemudian dibentuk menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima. Berarti Badan Riset dan Inovasi Daerah itu selevel kepala dinas gitu. Betul Pak, selevel kepala dinas atau eselon 2 di daerah. Oke. Nah, dari tupoksinya, apa yang kemudian menjadi tugas dari Brida ini? Iya, sebetulnya dari tusi yang ada itu memang akhirnya kami harus mengelaborasi banyak hal Pak. Kalau secara konseptual yang diberikan itu ada istilahnya pentahelix. Jadi dalam upaya kita meningkatkan iklim riset dan inovasi di daerah, kita harus berkoordinasi, melibatkan banyak stakeholder. Di antaranya adalah pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kemudian juga dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi atau akademisi. Jadi ada dua tugas utama. Jadi bagaimana riset yang dihasilkan itu memberikan manfaat yang memadai dan berkelanjutan menjadi suatu teknologi atau produk terapan di masyarakat. Kemudian juga ada inovasi-inovasi lain yang bisa kita kembangkan, tidak hanya inovasi yang berupa produk, tapi juga inovasi yang berupa inovasi dalam bidang pelayanan publik dan lain sebagainya. Oke, kalau bicara pentahelik, kan ada bagian di situ di samping dunia usaha, masyarakat, kemudian kampus, juga ada media. Sejauh mana ini Kepala Brida Kota Bima ini kemudian mencoba berkolaborasi dengan media ini? Iya, terima kasih Pak. Jadi ini pertanyaan menarik karena ini memang sesuatu yang karena kami di Brida Kota Bima baru terbentuk, tentu kami sangat membutuhkan media untuk bisa membranding Brida Kota Bima, jadi mengenal Brida Kota Bima secara baik. Di awal memang di internal Brida sendiri sebetulnya kami sudah punya tim kreatif yang memang akan mendorong agar bagaimana media ini secara efektif memberikan informasi yang betul atau yang bermanfaat bagi masyarakat tentang keberadaan Brida, program-programnya, dan apa kegiatan yang sedang dilaksanakan. Tim kreatif ini bahkan dalam waktu 5 bulan ini Pak atau 6 bulan ini itu sudah menghasilkan berita kurang lebih hampir 300 berita yang ditulis. Baik berita tentang kegiatan Brida maupun berita tentang kegiatan pemerintah Kota Bima. Sehingga masyarakat bisa mengenal betul apa itu Brida dan kegiatannya dan juga mengetahui program-program yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Bima. Termasuk mengekspos dari inventor-inventor itu ya? Termasuk. Penemu-penemu itu ya? Betul. Jadi setiap inovator dan hasil inovasi yang dihasilkan memang selalu kita sampaikan ke publik melalui media, kita buatkan katalognya. Ini juga nanti yang saya kira akan menjadi masukan kami pada gelaran teknologi tepat guna tahun ini Pak, pada sesi nanti. Oke, menjadi menarik. Sekarang kalau kita bicara tentang bagaimana Brida dengan kita dulu pernah atau sampai sekarang kita masih mendengar tentang pos pelayanan teknologi, Posyantek. Kaitannya dengan Brida kayak apa? Iya, pos layanan teknologi kan sebetulnya
berusaha membangkitkan partisipasi masyarakat dalam memberikan layanan teknologi bagi kebutuhan masyarakat di sekitarnya. Tentu saja kemudian Posyantek itu sekarang menjadi salah satu tugas Brida untuk mengembangkan atau memastikan keberlanjutan yang sudah ada serta membentuk Posyantek baru. Kami sendiri secara khusus di Brida Kota Bima, insya Allah tahun depan akan mengembangkan yang kami namakan dengan bengkel inovasi, Pak. Jadi bengkel inovasi. Okay. Ini yang kami ya sebetulnya semacam Posyantek, tapi yang kami akan jadikan sebagai contoh supaya masyarakat pada titik-titik yang lain bisa mengetahui ini loh yang diharapkan dengan Posyantek itu. Jadi menghasilkan alat-alat teknologi tepat guna yang kemudian bisa bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Oke. Kemarin kita ada di sini Pak Ivanovic Agusta dari Kementerian Desa dan berbicara tentang hak kekayaan intelektual. Jadi berbicara tentang hak kekayaan intelektual, kemudian teman-teman di Kementerian Desa juga ada pengembangan bengkel haki dan seterusnya. Kalau menurut Bapak, kondisi bicara tentang hak kekayaan intelektual itu harusnya seperti apa? Apakah memang perlu mereka kemudian yang berinovasi ini kemudian difasilitasi untuk mendapatkan hakinya atau bagaimana? Menurut kami Pak itu wajib Pak, dan itu memang menjadi sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi sebagai salah satu tupoksi tugas kami juga sebetulnya di. Artinya Brida juga akan ada agenda untuk melakukan pendampingan atau fasilitasi para penemu untuk mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Ada Pak. Jadi pada saat ini kami punya agenda kurang lebih 39 yang akan kami usulkan untuk mendapatkan haki. Itu 39 ini adalah karya TTG yang diselenggarakan di tingkat kota kemarin. Ada tadi alat tetes, alat irigasi tetes otomatis, ada kotak surya, ada juga alat pendeteksi banjir, ada pendeteksi kebocoran gas dan sebagainya. Jadi alat-alat ini penting segera menurut kami untuk segera diuruskan atau difasilitasi hak atas kekayaan intelektualnya. Tapi sebetulnya selain haki yang kami juga akan kembangkan itu adalah keberlanjutan dari alat-alat tersebut sehingga menjadi suatu alat yang siap diproduksi dan siap dimanfaatkan di masyarakat nantinya. Artinya lebih pada kemudian ketika sudah mendapatkan haki, kemudian yang menjadi penting adalah bagaimana itu diimplementasi dan kemudian memberikan kemanfaatan. Betul Pak, betul. Oke, terakhir ini kehadiran ke Wai Halim Lampung mewakili provinsi melihat suasana gelar teknologi terapan tepat guna yang saya nggak tahu apakah Mas sempat ikut yang sebelumnya, tetapi setidaknya kemudian mendapatkan bayangan apa yang didapat dari forum ini. Kemudian kalau ke depan pengennya gelar teknologi tepat guna itu kayak apa? Silakan. Baik Pak. Nah, terus terang Pak, ini adalah pengalaman pertama kami mengikuti kegiatan gelar teknologi tepat guna, dan pengalaman yang kami dapatkan sangat banyak sebetulnya dan sangat menarik, terutama sesudah kami berkeliling melihat ada alat-alat yang cukup menarik. Contoh kemarin di Jawa Timur ya, dia menampilkan alat untuk mengangkat hasil coran itu sampai ke lantai 5 misalnya. Nah itu memang sangat dibutuhkan, terutama dalam masyarakat ketika membangun konstruksi di daerahnya. Terus kemudian juga ada yang kemarin alatnya itu menggabungkan antara hasil dari kotoran, kemudian yang dijadikan sebagai pupuk, terus kemudian itu untuk tanaman, terus
menjadi juga ada yang apa namanya pakan lele dan lain sebagainya. Makut ya. Makut. Banyak sekali manfaat yang kami dapatkan. Sehingga terus terang kami sangat bersyukur dan berterima kasih terutama kepada Kementerian Desa, PD dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang telah mengundang kami dan juga pada tuan rumah penyelenggara yang telah melaksanakan acara ini dengan baik. Artinya cukup puas dengan penyelenggaraan ini? Alhamdulillah cukup puas, Pak. Alhamdulillah cukup puas. Walaupun sebetulnya apa namanya ya banyak belum puas dengan hasil yang kami dapatkan, sehingga kami insya Allah akan mempersiapkan lebih baik lagi untuk tahun depan. Oke, terima kasih. Kawan-kawan Mojo, kita sudah mendengar tadi perbincangan kita dengan Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Bima. Ada sedikit Dan ya, ada sedikit harapan saya. Silakan. Iya. Harapan saya, jadi sebagai tindak lanjut dari kegiatan ini sebetulnya yang pertama kami sangat berharap agar semua gelar karya TTG yang telah ditampilkan itu dibuatkan dalam sebuah katalog, sehingga katalog digital ini kemudian bisa di-share kepada seluruh daerah untuk kemudian bisa belajar dari alat-alat yang sudah ada. Yang kedua, sebetulnya kelemahan kita adalah kita sudah mencoba membangun koordinasi yang kuat dari pentahelix, tapi kita lupa bahwa ketertinggalan kita dari negara lain adalah bagaimana kita memanfaatkan hasil riset yang ada di kampus. Nah, kesulitan kita adalah bagaimana kita bisa mengakses hasil-hasil riset itu sehingga kemudian di daerah bisa memanfaatkan dan menerapkannya ke masyarakat. Ini yang masih menjadi kelemahan kita. Jadi hubungan antara pemerintah daerah dengan kampus atau perguruan tinggi yang selalu menghasilkan riset itu belum terjalin dengan erat ya. Jadi kampus masih menghasilkan riset untuk kampus itu sendiri dan mungkin hanya beberapa gelintir daerah di sekitarnya, dan pemerintah daerah kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap hasil-hasil riset dari perguruan tinggi. Nah, ini yang saya kira ke depan yang harus dikoordinasikan, difasilitasi oleh Kemendes PDTT, sehingga bagaimana hubungan antara perguruan tinggi dengan pemerintah daerah itu bisa terjalin dengan mengakses hasil-hasil riset, mendampingi dalam proses pembuatan alat-alat tersebut. Sehingga dengan demikian ini akan membantu pemerintah daerah dalam proses mempercepat pembangunan di daerah. Oke, luar biasa. Jadi yang menjadi menarik adalah bagaimana publikasi mudah diakses dari inovasi teknologi terapan yang sudah ada. Oke, kawan-kawan Mojo, kita akan bertemu kembali dengan berbincang bersama kawan-kawan yang lain yang ada di forum ini, Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-27. Salam Mojo Indonesia.